Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa ini, karena sebelum zuhur kita ada buat acara seperti biasa kultum kuliah 7 menit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW katakan, "Ahabul biladi ilallah taala masajidullah." Tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah masjid-masjid. Wa abghadul biladi Allah Ta'ala aswaqun. Dan tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah Ta'ala adalah pasar-pasar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tangan kepada kita, tetapi banyak juga yang tidak diberikan pergerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini Allah telah memberikan kita telinga, tetapi banyak juga yang tidak diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita mata untuk lihat, tetapi banyak juga tidak diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita hendaknya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu hadirin, kita telah berjanji kepada Allah di dalam ruh. Dan yang fase yang kedua, kita telah melewati juga fase alam kandungan tadi. Di dalam kandungan kita berjalan selama 9 bulan 10 hari lamanya. Dan sekarang ini adalah kita sedang berada dalam fase dunia. Disinilah kita menentukan mau kemana arah mau kita jalan tadi. Ulama sampaikan hadirin, kalau di umur kita sudah sampai 40 tahun, maka di situ arahnya mau kemana kita? Mau arah jalan yang benar, mau apa arah jalan yang salah hadirin. Disinilah penentunya kita di dunia hadirin. Dan setelah di dunia, kita akan melewati fase alam kubur. Di dalam kubur, kita harus membawa amal-amal hadirin. Yang harus kita bawa adalah iman dan amal soleh. Iman kita ini semuanya kita sudah beriman hadirin. Walaupun iman kita ini masih iman-iman umat-umat akhir zaman, kadang masuk, kadang-kadang keluar. Hari ini kita beriman, kadang-kadang sore tanpa kita sadari kita sudah keluar iman kita. Dan yang kedua adalah amal kita. Sebaik-baik amal yang kita bawa adalah sholat. Ulama sampaikan, andai saja kita menuju kampung akhirat tidak membawa amal hadirin, ini kita seperti menyeberang sebuah pulau, menyeberang sebuah samudera yang luas tanpa ada pelampung. Kenapa kita meriah kita mau apa? Mau berenang tanpa ada pelampung. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci surga itu adalah sholat hadirin. Dan kunci sholat adalah bersuci hadirin. Hari ini kenapa orang malas untuk mengerjakan sholat, malas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala hadirin? Kita tahu bahwa orang kalau mau berjudi-judi ini hadirin takut dengan masjid, jauh-jauh dengan masjid. Hari ini kita lihat orang kalau mau mabuk-mabukan itu pasti jauh-jauh dengan masjid. Kenapa? Karena dia ini malu bahwasanya perbuatan dia ini berdosa hadirin. Tapi ketahuilah hadirin, bahwasanya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih besar daripada kita berjudi. Lebih besar dosanya daripada kita mabuk-mabukan hadirin. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama sampaikan kehidupan kita di dunia ini seperti bayi dalam kandungan. Bayi di dalam kandungan Allah kasih tangan, bayi dalam kandungan Allah kasih kaki, kasih mata, kasih telinga. Ya Allah, untuk apa tangan dalam kandungan gak bisa memegang? Untuk apa kaki dalam kandungan gak bisa berjalan? Untuk apa mata dalam kandungan tidak bisa melihat?
Ya Allah, tolong kau besarkan saja tali pusatku ini agar aku lebih mudah menyerap makanan dari ibu. Yang diingin-inginkan bayi dalam kandungan adalah tali pusat yang besar sendiri. Bayi dalam kandungan tidak mau dia kaki tadi yang dikasih Allah oleh Allah, nggak mau tangan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau dia mata yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya ingin tali pusat yang lebih besar lagi. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika bayi ini dilahirkan oleh ibunya hadirin, yang diidam-idamkan dahulu, yang diingin-inginkan dahulu, itu pula yang pertama kali diputus oleh bidan hadirin. Itu pula yang pertama kali diputus oleh dokter hadirin. Dan yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala itu pula yang berguna untuk kita sekarang. Tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Hari ini begitu juga hadirin. Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah perintahkan kita untuk berzakat, Allah perintahkan kita selalu mengaji untuk menerangi hati kita. Tetapi yang kita minta, ya Allah, berilah kekayaan ya Allah, berilah mobil yang mewah, rumah yang besar, pangkat jabatan yang tinggi, agar aku bisa lebih untuk bersenang-senang. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu malaikat maut mencabut nyawa kita hadirin, disitulah kita baru sadar hadirin. Yang kita idam-idamkan dahulu rumah yang besar, kendaraan yang bagus, pangkat jabatan yang tinggi, itu pula yang pertama diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pula yang berguna di dalam kubur nanti. Sholat menjadi penolong dalam kubur, mengaji menjadi cahaya dalam kubur, puasa menjadi tameng asap api neraka hadirin. Hari ini kita semuanya bagaikan orang yang tertidur. Kapan kita terbangun? Pada saat kita meninggal. Disitulah kita terbangun, baru tahu itu. Ya Allah, kalau tahu macam ini ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia ya Allah. Aku mau beramal soleh. Udah gak bisa lagi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini hadirin, cakap kata-kata Nabi SAW, sabda-sabda Nabi SAW itu kurang masuk dalam hati kita. Makanya kita berat untuk melaksanakan sesuatu. Ada orang katakan, misalnya saya dari Aceh nih, katakan, Pak, kalau Bapak pergi arah Jalan Kerokan itu Bapak bisa-bisa ditangkap, dirampok. Kita orang Aceh mendengarnya pun takut mau pergi ke situ, kan? Kita mau pergi ke situ pun takut mau dirampok. Jangankan malam hari, siang hari pun kita mau pergi ke jalan situ pun takut. Ini baru manusia yang katakan, belum tentu pasti. Tapi hari ini Nabi SAW sering sabda-sabdakan tentang perkara sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti nama dia sudah ada di pintu neraka selama satu wukuf. Satu wukuf sama dengan 80 tahun. Satu hari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Tapi adakah pengaruh ucapan Rasulullah SAW itu masuk ke dalam hati kita? Barang siapa yang mendengar suara azan tetapi tidak memenuhi panggilannya, lebih baik dituangkan timah mendidih di atas telinganya, di dalam telinganya. Adakah pengaruh rasa Rasulullah SAW itu tercacat dalam hati kita hadirin? Bahkan hadirin, orang kafir sendiri pun meyakini dengan pembicaraan Nabi SAW. Ketika itu Ubay bin Ka'ab ingin membunuh Rasulullah. Wahai Rasulullah, suatu saat nanti pada perang ini aku akan membunuh. Kata Nabi SAW, aku yang akan membunuhmu. Ubay pada saat itu orang kafir pun merasa yakin dia ucapan Nabi SAW bahwasanya dia akan dibunuh oleh Nabi SAW. Ketika Ubay hendak mendekati Rasulullah, Rasulullah pun mengambil sebelah tombak lalu melemparkan kepada Ubay. Hanya tergores sedikit saja leher Ubay. Dan ketika itu Ubay pun lari kepada pengikutnya. Ubay menjerit-menjerit bagaikan sapi jantan yang berteriak. Kata penguasa kaum kafir, "Hai Ubay, itu hanya goresan sedikit saja.
bagaimana kamu ini? Kata Ubay, wahai, ketahuilah siapa yang melukai aku ini. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia hanya ingin melukaiku saja, niscaya aku pun akan mati di tangannya. Ubay pada saat itu hanya orang kafir, hadirin, yakin dengan sabda-sabda Rasulullah. Apalagi kita orang yang beriman. Masa kita orang beriman tidak yakin dengan sabda-sabda Rasulullah SAW? Nabi SAW katakan juga fadilahnya, hadirin, barang siapa yang sholat dengan berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan dicatat baginya 2 kebebasan. Bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Barang siapa yang sholat selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka akan ditulis baginya 2 kebebasan. Bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hadirin kita persiapkan bekal-bekal kita untuk menuju kampung akhirat. Dahulu kita semuanya pernah merasakan anak-anak hadirin. Waktu kita sekolah anak-anak dahulu, ya kan? Waktu jam pulang kita senang kali. Lonceng, teng 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 teng, pulang. Kita pun hore pulang. Ya kan? Karena apa? Karena ada kata-kata pulang. Waktu dewasa tiba, kita pun kadang-kadang merantau. Pada saat merantau, waktunya lebaran. Waktu lebaran kita pun persiapkan, ya, untuk membeli oleh-oleh untuk orang tua kita, untuk sanak famili. Karena apa? Kita merasa senang karena ada pulang kampung, pulang juga, kata bahasanya pulang kampung. Kita pun persiapkan untuk menuju pulang kampung nih, oleh-oleh kita bawa untuk adik kita, untuk mak kita, untuk ayah kita. Kita pun merasa senang. Tapi hari ini hadirin, kita hendak mau pulang ke kampung akhirat. Adakah di antara kita yang senang untuk pulang ke kampung akhirat hadirin? Ini kata-katanya pulang juga. Sama macam anak SD ketika sama-sama dulu SD kita pulang, senangnya bukan main. Pulang merantau, senangnya bukan main. Pulang jihad pun senang juga, kan? Ini kita hendak pulang ke kampung akhirat, yang kampung yang selama-lamanya, abada, kekal selama-lamanya. Seharusnya kita senang. Untuk itu hadirin, kita perindah kuburan kita dengan amal-amal soleh kita. Hari ini kalau orang mau pesta, dia persiapkan bagaimana acara pesta itu dipersiapkan dengan seindah-indahnya, dibuat dengan secantik-cantiknya. Hari ini begitu juga, kuburan kita hiasi dengan amal-amal soleh kita dengan seindah-indahnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah banyak. Insyaallah Pak ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.